قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ini bernama Imran bin Husain. Ia masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah bersamaan dengan masuk Islamnya sahabat Abu Hurairah saat perang Khaibar. Imran bin Husain termasuk salah seorang pembesar sahabat yang ikut memperjuangkan Islam di Madinah. Ia juga dikenal sebagai sahabat yang sabar. Bahkan dalam kitab Syar'i'na, yakni kitab Tufa Al-Habib Al-Asya Al-Katib, diceritakan bahwa kesabaran yang dimiliki oleh Imran bin Husain mengundang jejak kagum para malaikat, sehingga malaikat pun tak segan mengirimkan salam kepada Imran bin Husain secara khusus dan secara terang-terangan tanpa pelantara. Hal ini mengingatkan ketika Imran bin Husain menderita sakit perut yang begitu parah. Dalam sebuah riwayat, bahkan sakitnya selama 30 tahun. Suatu ketika ia mengadu kepada Rasulullah SAW agar penyakit yang dideritanya lekas sembuh. Ia pun didoakan oleh Rasulullah SAW. Ajaib, seketika itu selesai didoakan oleh Rasulullah, sakit yang dideritanya bertahun-tahun langsung sembuh. Tak ada lagi rasa nyeri dan perih pada perutnya sebagaimana yang dideritanya dahulu. Ia pun kembali ke kediamannya dengan perasaan bahagia. Namun sesampainya di rumah, ia menjumpai hal yang janggal. Kini ia tak lagi bisa melihat malaikat yang selalu mengirim salam kepadanya. Akhirnya ia pun mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, apa gerangan yang menyebabkan malaikat tak lagi mengirimkan salam kepadaku? Hal itu disebabkan karena kesembuhanmu wahai Imran, jawab Rasulullah SAW. Kalau begitu, tolong wahai Rasulullah agar engkau berkenan kembali mendoakan agar penyakitku dikembalikan padaku, pinta Imran bin Husain. Seketika itu ia kembali menderita sakit sebagaimana semula. Setelah itu ia kembali bisa melihat malaikat yang menyampaikan salam kepadanya. Begitulah para sahabat yang menganggap rasa sakit bukan sebagai musibah, tetapi mereka melihat itu sebagai pemberian sang kekasih yang mesti dinikmati dan disyukuri. Mengenai pribadi Imran bin Husain, Imam Hasan Basri berkata, tak ada yang diutus ke Basra yang lebih dimuliakan dari Imran bin Husain. Sahabat Rasulullah SAW yang bernama Imran bin Husain ini wafat di Basra pada tahun 52 Hijriah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hendak meninggal, Imran bin Husain berwasiat kepada kaum kerabat dan para sahabatnya, "Jika kalian kembali dari pemakamanku, maka sembelilah hewan, adakan jamuan, rayakan layaknya pesta pernikahan.
Imran bin Husain adalah salah satu ahlu sufa yang menghuni bersama para sahabat lainnya di Masjid Nabawi. Beliau wafat setelah sepeninggalan Rasulullah SAW. Artinya, perilaku dari Imran, yakni mengadakan jamuan makan, telah ada pada masa sahabat. Imran bin Husain adalah sahabat yang pertama kalinya mempelopori kebiasaan mengkhususkan untuk beramal ibadah dan juga mempelopori jamuan makan setelah hari kematian. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, beliau dikirim ke Basra, Irak untuk mengajari penduduk dan membimbing mereka dalam hal agama. Di Basra, Imran bin Husain mengajarkan agama dan meriwayatkan hadis pada para ulama dan tabi'in. Pada masa terjadinya perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, Imran bin Husain bersikap tidak memihak dan menganjurkan kepada masyarakatnya agar tidak terkena api fitnah. Imran bin Husain wafat di Basra, Irak, yaitu pada tahun 52 Hijriah, 673 Masehi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.